Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali mengupdate kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Di sini beritanya datang dari Ibu Panida, Ibu Teng Monida. Ibu Teng Monida ini telah membuat heboh masyarakat Thailand maupun kita semua. Dikarenakan kabar mengenai mundurnya Ibu Panida dari kubu Mr. Acharya, itu bukanlah isapan jempol belaka, bukanlah hoaks, melainkan menjadi kenyataan. Seperti yang aku bahas di video aku sebelumnya, kabar mengenai Ibu Panida ini mundur dari kubu Mr. Acharya atau tim dari Mr. Acharya atau Mr. Genius. Mundurnya Ibu Panida ini alasannya cukup membuat geger kita semua. Akan tetapi di sini Ibu Panida tidak menjelaskan bahwa Ibu Panida ini resmi mundur diri dan memisahkan diri dari tim Acharya. Tidak seperti itu teman-teman, karena pasalnya di sini pada tanggal 14 Juni kemarin, Ibu Panida ini ternyata melaporkan kasus anaknya ini menjadi kasus pembunuhan ke kantor kepolisian dengan bukti-bukti atau kumpulan-kumpulan bukti yang Ibu Panida punya yang berasal dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Mr. Acharya selama ini ya, sudah menjadi satu dokumen. Nah, di sini Ibu Panida langsung pergi ke kantor polisi di tanggal 14 kemarin itu membuat laporan bahwa anaknya sebenarnya bukanlah mati kecelakaan melainkan mati karena dibunuh. Dan ternyata ketika Ibu Panida ini melaporkan kasus kematian anaknya ini adalah kasus pembunuhan, itu tanpa pemberitahuan ke Mr. Acharya terlebih dahulu karena merasa sangat emosi dan menggebu-gebu ingin cepat melaporkan saja supaya kasus Teng Monida ini cepat beres seperti itu ya. Melaporkan bahwa kasus Teng Monida ini sebenarnya adalah pembunuhan bukanlah kecelakaan. Dan ketika Ibu Panida ini melaporkan ke kepolisian, Ibu Panida ini pastinya membawa sejumlah bukti yang sudah dikumpulkan oleh Mr. Acharya bersama timnya. Setelah Ibu Panida sampai di kantor kepolisian dan melaporkan, benar saja kepolisian ini menjelaskan kepada Ibu Panida, Ibu yakin akan melaporkan kasus anak Ibu ini sebagai kasus yang murni pembunuhan. Dan polisi juga menjelaskan, ini Ibu harus hati-hati sekali ya kalau melaporkan kasus ini adalah kasus pembunuhan, karena kalau sampai kasus pembunuhan ini tidak terbukti dengan laporan-laporan yang Ibu laporkan ini, karena setelah saya mencek dokumen-dokumen yang Ibu punya, itu tidak ada kekuatan bukti yang menunjukkan bahwa Teng Monida ini benar-benar spesifik dibunuh oleh para pelaku. Kalau Ibu sampai melaporkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan ternyata bukti-bukti yang Ibu punya tidak kuat, nah Ibu di sini juga hati-hati. Laporan Ibu ini akan bisa berbalik kepada Ibu karena kalau sampai tidak terbukti, para pelaku ini pastinya akan melaporkan balik atas fitnahan, tuduhan, dan membuat laporan palsu segala macam. Nah ini pastinya akan membahayakan Ibu sendiri. Yang pastinya nanti Ibu bisa terancam di penjara dan juga dikenakan denda. Akan pasal-pasal fitnah, pasal menuduh, dan juga pasal memberikan laporan palsu. Nah, Ibu Panida mau siap dengan pernyataan seperti itu. Kalau siap, saya akan bikin laporannya nih bahwa kasus anak Ibu ini akan naik menjadi kasus pembunuhan. Akan tapi di sini kan kita mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar ini kasusnya murni pembunuhan. Karena kalau Ibu sampai melaporkan, kalau ini sampai nggak benar, Ibu juga nantinya yang akan terancam. Nah, dari situlah Ibu Panida benar-benar ketakutan, ketar-ketir, sehingga Ibu Panida ini akhirnya mencabut laporan tersebut dan memilih untuk menyerah memperjuangkan keadilan anaknya karena tidak mempunyai cukup bukti untuk membuktikan bahwa Teng Monida ini benar-benar dibunuh. Dan kemudian di tanggal 15 Juni kemarin, Ibu Panida resmi mencabut laporannya dan juga menjelaskan kepada media bahwa Ibu Panida ini telah resmi mencabut laporannya serta membatalkan surat kuasa yang diberikan oleh Mr. Genius dalam kasus Teng Monida. Yang mana itu artinya Ibu Panida ini sudah resmi membatalkan, mencabut laporan Teng Monida ini dibunuh karena tidak mempunyai bukti yang kuat. Maka dari itu di sini Ibu Panida terlihat menyerah dan juga kecewa dengan Mr. Acharya karena belum juga bisa membuktikan bukti-bukti yang kuat bahwa anaknya ini adalah korban pembunuhan bukanlah kecelakaan. Dan kemudian di sini Mr. Acharya sedih dengan keputusan Ibu Teng Monida ini ya, Ibu Panida, karena Mr. Acharya ini merasa bahwa Ibu Panida ini telah mengkhianati
tidak menghargai Mr. Acharya, dan lain-lainnya. Karena tiba-tiba Ibu Panida ini melaporkan kasus kematian anaknya ini murni pembunuhan tanpa sepengetahuan Mr. Jenius terlebih dahulu. Mr. Jenius kaget aja, kenapa kok tiba-tiba udah dilaporin aja gitu dengan bukti-bukti yang memang sudah dipegang oleh Ibu Panida. Namun bukti-bukti itu kan tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Tengmonida ini benar-benar dibunuh. Karena Ibu Panida ini tidak sabaran, itulah yang membuat Mr. Acharya sedih, yang membuat keputusan Ibu Tengmonida akhirnya mencabut laporan tersebut dan juga memilih untuk mundur memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Lantas pertanyaannya, apakah Mr. Acharya ini juga akan berhenti? Nah, di sini Mr. Acharya tidak bilang seperti itu, teman-teman. Sepertinya Mr. Acharya masih tetap melanjutkan perjuangannya untuk membela keadilan ya, menegakkan keadilan untuk Tengmonida. Meskipun sekarang ini agak terlihat mustahil dikarenakan banyaknya tim-tim yang sudah mundur. Seperti Ibu Panida yang tadinya mereka saling menguatkan gitu ya. Dan juga pengacara Kuntai di sini juga terlihat memecahkan diri dari Mr. Acharya. Dan sekarang mengenai Kuntai, ini dia resmi menjadi pengacara ketiga dari Ibu Panida. Karena yang kita tahu, pengacara yang pertama itu adalah Krishna, yang kedua itu Kundecha. Setelah Kundecha keluar, Ibu Panida masuk ke kubu Mr. Acharya, dan Mr. Acharya kan tadi bersama timnya, dan juga ada Kuntai, pengacara Kuntai juga bersama timnya, itu menyatu gitu ya, menjadi satu tim saling membantu dalam menegakkan keadilan, mencari bukti-bukti. Namun sekarang sangat berbeda antara Kuntai dan juga Mr. Acharya memecahkan diri menjadi masing-masing seperti itu, tidak satu kubu lagi. Kabarnya sekarang pengacara Kuntai ini menjadi pengacara resmi dari Ibu Tengmonida. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya Ibu Panida ini mencabut laporannya karena Ibu Panida tidak yakin bahwa Tengmonida ini benar-benar dibunuh. Dan kemudian pada wartawan Ibu Panida ini juga menjelaskan, saya dari awal yakin ada kekerasan pada Tengmonida. Namun itu bukanlah rencana pembunuhan. Nah, pernyataan dari Ibu Panida inilah yang membuat semua orang terkejut gitu ya. Kok bisa-bisanya sekarang bilang nggak yakin kalau anaknya ini adalah korban pembunuhan. Tapi Ibu Panida ini yakin kalau anaknya ini adalah korban kekerasan. Karena telah ditemukannya puluhan luka-luka di tubuh Tengmonida. Jadi sekarang pengacara Ibu Panida ini adalah Kuntai. Nah, di sini Kuntai merekomendasikan atau menyarankan kepada Ibu Panida bahwa kasus ini bisa dinaikkan yang tadinya kelalaian menjadi kekerasan. Karena telah ditemukannya puluhan luka di tubuh anaknya yaitu Tengmonida. Nah, di sini menurut Kuntai ini bisa dilaporkan dengan pasal kekerasan, yang mana di sini Ibu Panida bisa menuntut ganti rugi atau denda kepada para pelaku sebesar 200 juta baht. Maka dari itu di sini Ibu Panida lagi-lagi terkesan sebagai ibu yang matre, dikarenakan lagi-lagi kok karena uang. Nah, disinilah Ibu Panida berusaha untuk mengancam para pelaku bahwa Ibu Panida ini akan menuntut uang sejumlah 200 baht supaya para pelaku ini bisa segera membayar uang kompensasi tersebut. Namun di sini apakah benar-benar Ibu Panida ini menuntut 200 juta baht? Nah, di sini sangat tidak mungkin kalau para pelaku ini akan memberikan Ibu Panida ini sebesar 200 juta baht, karena itu benar-benar uang yang sangat tinggi sekali ya, kayaknya udah mau triliun gitu jumlahnya. Sepertinya ini adalah strategi Ibu Panida supaya para pelaku ini seperti Por dan Robert ini kan janjinya akan membayar uang kompensasi sebanyak 30 juta di awal ya, 30 juta baht. Namun seperti yang kita tahu, duit itu masih belum juga dibayar oleh para pelaku. Jadi sepertinya ini adalah strategi Ibu Panida supaya para pelaku ini cepat membayar setidaknya 30 juta baht supaya kasus ini segera selesai dan juga segera disimpulkan bahwa kasus ini adalah murni kecelakaan atau murni kelalaian. Jadi itu adalah saran-saran yang diberikan oleh Kuntai sebagai pengacara barunya Ibu Panida. Maka dari itu masyarakat Thailand juga pastinya banyak menuai komentar seperti ini. Hanya Mr. Jenius lah yang mempunyai hati yang benar-benar tulus, 100% mulia, yang benar-benar ingin memperjuangkan keadilan untuk Tengmonida. Sisanya semuanya itu masih abu-abu. Nah, di sini sepertinya netizen menyindir Ibu Panida dan juga pengacara Kuntai. Dan makin kesini membuat masyarakat Thailand dan juga lainnya pesimis dengan kasus Tengmonida ini akan terungkap, dikarenakan sudah pecah kongsi ya, sudah banyak banget yang terpecah, melainkan Mr. Acharya ini sekarang hanyalah berjuang sendirian. Dan aku rasa Mr. Acharya juga
pastinya merasa down, sedih, merasa dikhianati. Dan pada akhirnya, akankah kasus Teng Monida ini akan terungkap? Nah, sepertinya aku tidak melihat cahaya pada saat ini teman-teman, karena kan dengan perilaku dan juga tindakan dari Ibu Panida ini memang sangat terkesan pelin-pelan dari awal. Apapun pernyataan yang dibuat oleh Ibu Panida ini selalu mencari sensasi, selalu saja viral, dan juga tidak konsisten. Aku juga awalnya mikir, percaya gitu ya, bakalan kasus ini tuh bakalan terungkap seperti itu. Apalagi teman-teman, aku ini baru pertama kali membawakan kasus-kasus berita, yaitu adalah berita Tengmo gitu. Karena basic dari video aku ini kan vlog-vlog harian seperti itu ya. Vlog-vlog mengenai kehidupan aku bersama suami aku di Thailand. Akan tapi begitu ada kasusnya Tengmo, aku sangat kaget, sangat antusias sekali untuk mengikuti kasus Tengmo ini ya, perkembangan demi perkembangan. Maka dari itu aku membawakan berita Tengmo kepada teman-teman semua langsung dari Bangkok, Thailand. Akan tapi di sini aku juga pribadi cukup kecewa dengan pernyataan Ibu Panida ini, karena kok gini banget ya akhirnya gitu. Bikin kita ini emosi, bikin kita ini gregetan, dan yang pastinya membuat kasus Teng Monida ini belum jelas juntrungannya, belum jelas ujungnya mau dibawa kemana. Cukup membuat kita menarik nafas yang panjang atas fenomena kasus Teng Monida ini. Dan kemudian ada kemungkinan yang kedua. Ibu Panida waktu itu di tanggal 15 Juni kemarin, ketika ditanya oleh wartawan apakah ibu masih berkomunikasi dengan POR, di sini jawabnya iya, saya masih berkomunikasi, cuman udah jarang. Tapi baru semalam saya berkomunikasi dengan POR, dan itu kita tidak mengobrolin tentang uang, melainkan hal yang lain, dan hubungan aku dan POR juga baik-baik saja, tidak yang gimana-gimana. Nah, di sini dugaan yang keduanya adalah POR ini telah mentransfer atau membayar sejumlah uang kompensasi terhadap Ibu Panida. Makanya Ibu Panida mengeluarkan statement tersebut ke media. Terlepas itu benar atau tidak, yang jelas Ibu Panida sudah mencabut laporan bahwa Teng Monida ini dibunuh karena takut, karena tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat. Dulu aku ingat banget Ibu Panida ini yang menyuruh Teng Monida ini untuk diautopsi ulang di rumah sakit yang berbeda dengan tim forensik yang berbeda. Ibu Panida juga yang menunda untuk kremasi jenazah anaknya. Dan pokoknya semua ini keputusan dari Ibu Panida. Akan tapi di sini keputusan Ibu Panida sangat mencengangkan, yaitu mencabut laporannya itu. Dan Ibu Panida bilang mengenai hubungannya dengan Mr. Acharya, saya masih baik-baik saja dengan Mr. Acharya. Namun saya tidak bisa melaporkan kasus Teng Monida ini sebagai kasus pembunuhan karena dari Mr. Acharya sendiri tidak mempunyai cukup bukti. Maka dari itu saya tidak bisa melaporkan kasus ini. Itulah yang membuat saya mundur dalam kasus Teng Monida ini. Akan tapi di sini saya masih terus menantikan bukti-bukti dari Mr. Acharya. Kalau memang bisa terbukti dan mempunyai bukti kuat, itu tidak menutup kemungkinan saya akan maju kembali. Akan tapi di sini tetap saja ya, Ibu Panida telah menggoreskan luka di hati Mr. Acharya karena Ibu Panida tidak yakin dengan kinerja dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Mr. Acharya dalam membuktikan kasus pembunuhan Teng Monida ini. Dan kemudian mengenai pengacara-pengacara lainnya yang awalnya ya, seperti pengacara Tumsitra, itu bagaimana dia dulu demo bersama rakyat Thailand ya di kepolisian Nonthaburi supaya Teng Monida ini mendapatkan keadilan, justice for Teng Monida. Namun sekarang dia sudah berubah arah ya, berubah haluan, tidak lagi mendukung kasus Teng Monida ini seperti itu. Pokoknya banyak banget gitu, seperti Kundecha, semuanya udah jelas ya dari awal dia juga nggak membela Teng Monida gitu. Intinya sekarang tinggallah satu-satunya Mr. Acharya yang masih memperjuangkan keadilan untuk Teng Monida. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Bang Jack? Apakah masih terus untuk membuktikan bahwa kasus Teng Monida ini adalah kasus pembunuhan? Namun di sini kan juga Bang Jack sempat meminta maaf di media sosialnya, di Facebooknya Teng Monida. Dia minta maaf karena tidak bisa mengeluarkan bukti-bukti yang kuat karena katanya takut kalau bukti-bukti yang kuat itu dikeluarkan melalui Facebook, maka bukti-bukti itu bisa saja dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Maka kasus ini akan terus tidak bisa terungkap. Nah, di sini mari kita lihat saja apakah benar yang diomongin oleh Bang Jack. Dan mengenai pengacara Kuntai, yaitu pengacara resmi Ibu Panida sekarang, Kuntai juga menyebutkan bahwa dirinya sudah lelah dengan kasus Teng Monida ini. Saya menyerah, saya lelah, benar-benar ini kasus yang sangat melelahkan.
kasus Teng Monida ini adalah kasus yang berat, kasus yang sulit dipecahkan, sehingga saya merasa lelah, saya capek banget sama kasus ini dan saya memilih untuk move on dari kasus Teng Monida ini. Itu yang dikatakan oleh pengacara Kuntai kepada media yang membuat kita semua kaget dengan pernyataan itu. Memang teman-teman di sini kasus Teng Monida ini bukanlah kasus kecil, ini kasus besar yang melibatkan petinggi-petinggi Thailand. Sehingga kasus ini susah dipecahkan, sampai-sampai pengacara Kuntai juga menyerah gitu ya. Dia katanya ingin move on dari kasus Teng Monida. Namun di sini kan pengacara Kuntai ini menjadi pengacara dari Ibu Panida. Nah, sedangkan Kuntai sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu gitu ya. Dia ingin move on dari kasus Teng Monida. Sepertinya di sini Kuntai hanya ingin membantu supaya Ibu Panida ini mendapatkan uang kompensasi. Jadi supaya uang kompensasi ini cepat keluar. Dan kasus ini ya udahlah dibiarin ngatung atau ngegantung gitu aja karena tidak adanya bukti-bukti yang kuat yang bisa membawa kasus Teng Monida ini ke arah kasus pembunuhan. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini dari sahabatnya Teng Monida yaitu Mo Aminah. Di sini Mo Aminah terlihat dalam sebuah acara. Di sini aku kurang tahu acaranya apa. Yang jelas kayaknya acaranya fun-fun gitulah ya. Ada jogetnya, ada dancing-dancingnya. Dan juga terlihat Mo Aminah ini minum-minumnya juga lumayan banyak teman-teman. Nah, di sini sehingga Mo Aminah ini sedikit mabuk seperti itu. Dan mungkin untuk kita orang Indonesia melihatnya, oh ini kayaknya nggak bener nih gitu kan. Tapi teman-teman di Thailand itu biasa banget hal seperti ini. Makanya nggak ada sih yang menjudge atau menjelekkan Mo Aminah. Akan tapi di sini disayangkan kok Mo Aminah ini seperti ini gitu atas kehilangan sahabatnya. Apakah ini bentuk dari Mo Aminah gitu ya melihat kasus-kasus Teng Monida ini akhirnya dia berperilaku seperti itu, ataukah memang dia hanya having fun aja pada saat acara itu. Dan yang pastinya ini dalam sebuah acara ya, mungkin ini di sebuah kafe, bar atau segala macam. Dan di sini ada juga masyarakat yang berkomentar, ini Mo Aminah jadi viral, jadi sering disorot. Ini kan karena semenjak kematian Teng Monida aja. Sebelumnya dia kan nggak terlalu disorot media gitu. Orang-orang juga banyak yang nggak tahu sama dia. Begitulah komentar-komentar dari netizen Thailand. Ya, itulah dia berita Teng Monida yang bisa aku sampaikan pada videoku kali ini. Cukup mengelus dada ya teman-teman. Dan banyak juga aku baca komentar dari teman-teman. Aku udah mulai bosen dengan kasus Teng Monida yang gak ada jelas ini harus kemana, harus dibawa kemana. Sama teman-teman di sini juga aku yang menyimaknya aja tuh gergetan karena ini adalah kasus pertama yang aku bawakan gitu. Di luar dari basic video-video aku gitu ya. Udahlah, apakah kita harus move on dari kasus Teng Monida ini? Karena saking beratnya, saking susahnya untuk kasus Teng Monida ini bisa terungkap, itu semua keputusannya ada di teman-teman. Akan tapi di sini aku akan terus mengupdate kasus Teng Monida kalau ada yang terbaru. Namun aku merekomendasikan untuk teman-teman lebih baik menonton video-video keseharian aku bersama suamiku di Thailand. Itu akan menjadi seru karena videonya ini anti drama, anti berbelit-belit, dan yang pastinya banyak informasi dan juga pengetahuan mengenai kehidupan di Thailand yang aku share mengenai daily vlog aku. Karena mengingat kasus Teng Monida ini akan segera berakhir dengan keputusan dari kejaksaan yang sebentar lagi ya, di tanggal 23 Juni. Tapi mari kita lihat saja. Pokoknya kalau teman-teman udah melihat vlog-vlog harian aku, pasti teman-teman akan terhibur sambil kita menantikan hasil keputusan dari kasus Teng Monida ini. Oke teman-teman, segitu aja video yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah selalu setia mengikuti kasus Teng Monida ini melalui channel YouTubeku. Aku sangat berterima kasih. Dan aku juga sangat berterima kasih apabila teman-teman juga tertarik untuk menonton vlog-vlog harian aku di Thailand mengenai kehidupan aku ya. Pastinya banyak informasi yang aku share mengenai apapun itu. Oke teman-teman, aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.